Shalom, selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan membagikan seminar kesehatan yang berjudul Hidup Sehat Melalui Mengurangi Konsumsi Daging. Jadi definisi daging adalah yang pertama, gumpal atau berkas lembut yang terdiri atas urat-urat pada tubuh manusia atau binatang, di antara kulit dan tulang. Yang kedua, bagian tubuh binatang, sembelihan yang dijadikan makanan. Yang ketiga, tubuh manusia sebagai imbangan jiwa atau batin. Yang keempat, bagian dari buah yang lunak di bawah kulit dan biasanya boleh dimakan. Jadi manfaat dan kerugian daging itu adalah peran daging merah dalam kaitannya dengan kondisi fisiologis utama, seperti menjaga kesehatan otot, rangka, dan tulang, serta selama kehamilan juga untuk mencegah anemia. Memasukkan daging merah tanpa lemak ke dalam pola makanan yang sehat dan bervariasi mungkin bermanfaat selama kondisi kritis ini. Namun, terdapat semakin banyak bukti bahwa daging merah dan khususnya daging olahan itu dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler, kanker, dan demensia. Jadi dalam buku Membina Keluarga Sehat, kejahatan moral dari makan daging bukannya kurang menonjol dibandingkan dengan penyakit secara fisik. Jadi makanan daging berbahaya bagi kesehatan. Dan apa saja yang mempengaruhi tubuh itu mempunyai akibat yang berkaitan terhadap pikiran dan jiwa. Pikiranlah kekejaman terhadap hewan-hewan yang dagingnya dimakan itu, dan akibatnya terhadap mereka yang menyiksanya dan mereka yang melihatnya. Nah, betapa hal itu menghancurkan kelembutan dengan mana kita seharusnya menghargai makhluk-makhluk ciptaan Allah ini. Dari buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab dikatakan, mereka yang memakan daging tidak lain sedang memakan biji-bijian dan sayur-sayuran bekas. Oleh karena hewan itu menerima dari semuanya ini makanan yang menyebabkan pertumbuhan. Hidup yang terdapat dalam biji-bijian dan sayur-sayuran itu diteruskan kepada yang memakannya. Kita menerimanya dengan memakan daging binatang. Betapa lebih baiknya untuk memperoleh hal itu secara langsung, yaitu dengan kita memakan makanan yang disediakan Allah untuk kita. Daging tidak pernah merupakan makanan yang terbaik, tetapi sekarang ini penggunaannya 2 kali lipat lebih buruk oleh karena penyakit dalam tubuh binatang sedang bertambah dengan cepatnya. Dari buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab juga dikatakan, daging bukanlah makanan yang benar untuk umat Allah. Kepada saya telah ditujukan bahwa daging mempunyai kecenderungan untuk menjadikan keadaan diri kita seperti hewan, meniadakan dari diri manusia kasih dan simpati yang harus mereka miliki terhadap orang lain, dan memberikan kepada kuasa hawa nafsu untuk mengendalikan kesanggupan-kesanggupan yang lebih luhur dalam diri kita. Jikalau memakan daging itu pernah menyehatkan, sekarang ini hal itu tidak menyehatkan lagi. Dikatakan juga, jikalau anak-anak dididik sejak masa bayi mereka untuk memakan hanya makanan yang sehat saja, yang disediakan dengan cara yang sederhana sekali, sambil mempertahankan zat-zat alamnya sebanyak-banyaknya dan menjauhkan daging, lemak, dan segala macam rempah-rempah, maka cita rasa dan selera makan tidak akan dirusak. Jadi di dalam keadaannya yang wajar, itu dapat menunjukkan sedemikian jauh makanan yang amat sesuai dengan kebutuhan sistem yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di buku Membina Pola Makan dan Diet, dikatakan semua sari makanan yang kita perlukan terdapat dalam biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran. Kalau kita menghampiri Tuhan dengan kesederhanaan pikiran, Dia akan mengajar kita bagaimana cara menyediakan makanan yang menyehatkan, bebas dari makanan daging yang merusak kesehatan. Jadi ini adalah beberapa penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh konsumsi daging yang berlebih. Yang pertama bisa menjadi lemah. Jadi bila mana penggunaan daging tidak diteruskan, sering terasa adanya perasaan lemah, satu perasaan kurang semangatnya. Banyak orang yang menyebutkan hal ini sebagai bukti bahwa daging itu perlu. Tetapi hal ini disebabkan oleh karena golongan makanan ini bersifat merangsang.
Oleh karena semuanya itu perangsang darah dan saraf, maka bila mana itu ditinggalkan terasa sekali akibatnya. Berapa orang akan mendapati sama sukarnya untuk meninggalkan daging seperti pemabuk, meninggalkan cawan minuman kerasnya. Tetapi mereka akan menjadi lebih baik dengan adanya perubahan itu. Yang kedua, TBC. Jadi makanan daging tidak pernah menjadi makanan yang terbaik. Dan penggunaannya sekarang ini semakin ditolak karena adanya penyakit-penyakit di dalam tubuh hewan-hewan itu yang kian meningkat. Jadi manusia terus-menerus memakan daging yang ditulari kuman TBC dan virus kanker. Dengan cara demikian, penyakit TBC, kanker, dan penyakit berbahaya lainnya ditularkan. Dan yang ketiga, kerusakan saraf. Jadi dengan makan makanan daging juga berbahaya karena efek merangsangnya yang alaminya sudah cukup menjadi alasan untuk menentang penggunaannya. Dan hampir secara universal, semua hewan dalam keadaan sakit membuat orang menjadi tidak suka memakannya. Daging cenderung mengiritasi syaraf dan membangkitkan hawa nafsu. Dengan demikian, itu memberikan keseimbangan kuasa kepada kecenderungan yang lebih rendah. Yang keempat, gangguan pencernaan. Jadi dikatakan mentega dan daging merangsang. Bahan ini melukai lambung dan merusak selera. Di saraf-saraf otak kita yang beka itu sudah dilumpuhkan. Selera kebinatangan bertambah dan mengorbankan kecakapan, intelek, dan moral. Kuasa yang lebih tinggi ini bertambah lemah yang seharusnya adalah pengatur, sehingga perkara-perkara abadi tidak lagi dibedakan. Maka terjadilah kelumpuhan kerohanian dan pengabdian diri. Dan yang kelima, daya pikir menurunkan. Engkau menaruh makanan di atas meja, makan yaitu makanan yang membebani alat pencernaan, membangkitkan hawa nafsu, melemahkan daya pikir dan moral. Makanan mewah dan makanan daging tidak berguna bagimu. Dan yang keempat adalah kematian. Jadi akibat-akibat dari makan daging boleh jadi tidak bisa dilihat dengan segera. Tetapi ini tidak menjadi bukti bahwa itu tidak berbahaya. Sedikit saja orang yang diyakinkan bahwa daging yang telah mereka makan itulah yang telah meracuni darah mereka dan menyebabkan penderitaan mereka. Jadi banyak orang yang mati oleh karena penyakit-penyakit yang seluruhnya diakibatkan oleh memakan daging. Sementara penyebab yang sebenarnya ini tidak disangka oleh diri mereka sendiri atau orang lain. Jadi sebaiknya kita untuk hindari penyakit-penyakit yang akan menyebabkan jika kita mengonsumsi daging secara berlebihan. Marilah kita semakin bijaksana untuk memilih makanan yang terbaik untuk diri kita, seperti melalui hidup sehat melalui mengurangi konsumsi daging. Baiklah, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Sabat.